SMP. Jadi mereka itu memilih jalur itu nggak tahu, akhirnya cuma zonasi gitu aja. Dikira semua zonasi. Ya, dikira semua zonasi. Padahal orang-orangnya pintar, walaupun mereka nggak tahu sistem, akhirnya masuk zonasi. Iya. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mengangkat tema mengenai penerimaan peserta didik baru. Nah, kali ini saya sudah berdatangan tamu Pak Nasori. Selamat pagi Pak Nasori. Selamat pagi. Nah, langsung saja Pak Nasori ya. Mengenai penerimaan atau PPDB yang hari-hari ini lagi ramai diperbincangkan. Sebenarnya bagaimana sih aturan PPDB jalur zonasi itu sebenarnya? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang PPDB, singkatan dari penerimaan peserta didik baru. Baik, terutama ini karena saya mengajar di sekolah menengah atas, jadi saya mungkin lebih fokus kepada tingkat SMA. Jadi untuk penerimaan peserta didik baru ini sebenarnya setiap tahun itu sama. Ya, cuma memang ada sedikit berbeda. Misalnya kalau tahun ini ada 3 jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur prestasi. Kalau yang tahun lalu itu jalur misalnya untuk keluarga yang kurang mampu, ada juga jalur zonasi dan juga ada jalur prestasi. Sebenarnya mirip-mirip saja. Cuma memang mungkin kemasannya agak beda tiap tahunnya, mungkin biar ada pelajaran begitu. Jadi ini penerimaan peserta didik baru ini dimaksudkan untuk merekrut siswa dari jenjang terutama untuk SMA untuk merekrut jenjang siswa SMP yang mau melanjutkan di SMA. Nah, sudah 3 tahun ini sistemnya online. Jadi siswa itu sudah bisa mendaftar, tidak harus pergi ke sekolah, tapi bisa daftar lewat Android mereka, lewat mungkin kalau punya HP yang tersambung dengan internet itu bisa. Jadi sangat menurut saya sangat adil menurut saya kalau sistemik seperti ini, kalau online ini. Beda kalau dibandingkan dengan yang zaman dulu yang menggunakan cara-cara yang manual. Saya kira seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Atas dasar apa sih diberlakukannya jalur zonasi? Makanya mungkin pertanyaan itu mungkin mbaknya lebih fokus ke zonasi, mungkin karena ada permasalahan yang mencuat, terutama yang di DKI seperti itu kan. Mungkin orang gambarannya beda. Sebenarnya saya katakan tadi jalurnya tidak hanya zonasi, ada 3, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur prestasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu. Apalagi misalnya orang tuanya tidak mampu, anaknya berprestasi, ini yang lebih diutamakan. Kalau jalur zonasi ini jalur yang dekat dengan sekolah. Jadi jalur yang dekat dengan sekolah. Nah, kebetulan saya ini ngajar di SMA Negeri 1 Grati, Kabupaten Pasuruan. Untuk di sekolah kami itu kalau bandingkan dengan tahun kemarin, zonasinya kalau tahun kemarin itu sekitar 7 km, tapi sekarang sudah 4 km. Berarti apa? Berarti maksudnya siswa yang dekat dengan sekolah itu yang masuk ke SMA gratis secara online itu lebih banyak dibandingkan tahun yang kemarin. Karena juga setiap jalur juga ada pagunya. Misalnya kalau di tempat saya yang jalur zonasi itu cuma 235 siswa. Jadi misalnya ada siswa daftar secara online itu otomatis diperingkat secara otomatis, secara kayak robot, kayak mesin itu. Jadi kalau mereka misalnya sudah lebih dari 235 otomatis terlempar, tergantung dari dekatnya atau jaraknya dari sekolah kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah berdasarkan nilai rapot, ya rata-rata rapot SMP. Nah ini juga pemeringkatan otomatis oleh sistem kayak online itu. Jadi misalnya di SMA kami itu ada 95 anak yang pagunya bisa diterima di jalur prestasi.
otomatis nanti pemerintah sendiri dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah sampai mendapatkan pagu siswa 95. Nah setelah itu mereka akan terpental dengan sendirinya oleh sistem online itu. Nah, seperti itu. Tadi Pak Nasori menyinggung mengenai masalah Jakarta yang tadi sudah disebutkan kalau mau masuk jalur zonasi itu ada 3. Salah satunya mungkin afirmasi, terus prestasi, terus satu lagi itu. Tapi yang terjadi di Jakarta itu kemarin masalah usia, itu seperti apa Pak? Sebenarnya begini, aturannya itu sama seluruh Indonesia, itu berdasarkan peraturan Kemendikbud tentang BPDB. Ya. Cuma begini, ya kalau kita lihat ya, yang mencuat atau yang diberitakan di media mainstream, terutama itu yang bermasalah kayaknya Jakarta. Menurut saya itu tidak bermasalah juga, karena kalau saya melihat berita-berita yang ada di media mainstream itu, mereka melihat ini jalur zonasi. Anak saya berprestasi tapi kok tidak diterima lah. Kalau memang anaknya berprestasi, kenapa harus masuk jalur zonasi? Jalur zonasi itu seharusnya bagi mereka yang kedekatannya dengan sekolah jaraknya. Kalau merasa anaknya berprestasi, ya masukkan ke jalur prestasi. Ya ini mungkin semacam kemarin yang mencuat pernah di Jakarta itu. Pertama mungkin orang tua tidak tahu menahu atau kurang sedikit informasi tentang PPDB. Yang kedua tentang usia. Saya kira kalau usia di Jakarta itu juga sudah sesuai dengan Kemendikbud, dalam arti begini. Misalnya ada usia yang lebih tua, itu didahulukan. Kenapa? Memberikan kesempatan mereka untuk belajar lebih dulu dibandingkan yang muda. Logika kan seperti itu. Misalnya kalau yang lebih muda kan masih punya kesempatan lagi. Kalau yang tua kan lebih sudah sedikit kesempatannya untuk sekolah di SMA kan seperti itu. Maksudnya yang disebut tua itu berjarak berapa bulan atau berapa tahun? Kalau misalnya jarak cuma sebulan atau 2 bulan itu kan masih sama, maksudnya tidak terlalu berpengaruh gitu. Nah, yang dimaksudkan tua itu mungkin sudah di atas usia SMA, misalnya di atas 18 tahun sampai 20 tahun. Kan enggak, saya kira porsi tua itu tidak terlalu banyak. Paling sekian 1, berapa persen di antara yang daftar ya. Cuma karena itu tadi poinnya, karena mereka yang merasa anaknya punya kemampuan atau punya prestasi nanti tersingkir oleh usia yang tua, padahal mereka belum tahu bahwa ada jalur juga, jalur prestasi. Saya kira tidak banyak yang usia tua itu. Seperti itu. Terus perbedaannya kalau misalnya kan jalur zonasi ini dimulai tahun 2019. Nah itu perbedaannya dengan jalur zonasi tahun 2020 itu apa? Sebenarnya tidak hanya jalur PPDB, bukan hanya jalur zonasi. Makanya karena yang mencuat itu zonasi, kayaknya seolah-olah sistem penerimaan siswa baru itu semuanya zonasi. Tidak, boleh jelaskan tadi ada 3. Cuma karena yang zonasi ini, maksudnya karena yang zonasi ini yang menjadi pemberitaan yang aktual, yang hangat, akhirnya seolah-olah ini hanya satu jalur aja penerimaan siswa baru, yaitu zonasi. Tidak. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, zonasi itu sama. Cuma begini, misalnya begini, di SMA saya itu pagunya 239, 235 untuk yang zonasi. Untuk tahun kemarin itu jaraknya jauh, karena mungkin tahun kemarin yang masuk jalur ini untuk daftar di sekolah kami itu sedikit, hingga jauh. Nah, kalau yang tahun ini, tahun 2020, kenapa jaraknya begitu dekat? Karena siswa yang daftar dengan jarak kedekatan itu mungkin semakin banyak dengan jarak yang dekat itu. Nah, akhirnya jalur ini jaraknya semakin dekat dengan sekolah. Kalau yang tahun kemarin 2019 itu ada 7 km, sekarang cuma 4 km yang bisa diterima di SMA Negeri 1 Grati. Karena tentang jalan 4 km ini sudah terpenuhi anak yang daftar di SMA Negeri 1 Grati. Kenapa? Karena sudah cukup dengan pagunya, yaitu 235, malah lebih. Maksudnya yang daftar itu lebih dari 230 otomatis terpental dengan sendirinya, ya, disaring oleh kedekatan atau jarak dengan sekolah. Dari ramainya jalur PPDB ini, entah itu jalur zonasi atau prestasi, ada nggak sih permasalahan yang ditimbulkan dari sistem ini, PPDB yang baru ini? Sebenarnya gini, permasalahannya itu satu, kalau saya melihat ketidakpahaman orang tua tentang sistem penerimaan
peserta didik baru ini, terutama orang tua yang anaknya masih di sekolah menengah pertama atau di SMP. Jadi mereka itu memilih jalur itu nggak tahu, akhirnya cuma zonasi gitu aja. Dikira semua zonasi. Ya, dikira semua zonasi. Padahal anaknya pintar, walaupun karena nggak tahu sistem akhirnya masuk zonasi. Iya, iya. Nah itu. Padahal ada 3 jalur itu yang pertama permasalahannya. Kemudian yang kedua, mungkin juga ini saya melihat informasi dari sekolah menengah pertama kurang diberikan kepada peserta atau anak yang kelas 8 atau anak yang kelas 3 SMP, sehingga kita kalau mau daftar itu tidak tahu. Nah, padahal itu untuk yang tahun ini itu ada keterkaitan syarat untuk mendaftar di di PPDB SMA itu harus punya PIN. Nah, untuk punya PIN itu harus mengupload nilai rapot SMP dan peserta ujian SMP. Nah, ini kalau SMP-nya terlambat mengupload nilai rapotnya, maka otomatis tidak bisa untuk mengambil PIN. PIN itu adalah tiket untuk mendaftar ke SMA. Nah ini, ya mungkin itu dari tingkat SMP juga informasinya, sosialisasinya mungkin kurang. Ya tidak semuanya sekolah seperti itu, mungkin ada sebagian yang seperti itu. Nah ini. Intinya kurangnya informasi. Nah intinya kurang informasi. Kemudian juga permasalahan kalau sudah mendaftar biasanya begini, kalau sudah dapat PIN, kadang-kadang karena kurang pengetahuan itu sudah dianggap mendaftar. Ada kasus begini, mereka ngambil PIN, sudah dapat PIN, dikira sudah mendaftar. Ketika sudah tutup, merasa diterima di suatu sekolah. Oh, saya sudah diterima loh. Dilihat di data tidak ada. Kenapa? Karena ya itu kurang informasi dari yang bersangkutan, dari siswa yang mendaftar itu, sehingga mengambil PIN dianggap sudah mendaftar. Padahal itu belum. Itu PIN itu hanya tiket untuk mendaftar. Nah, kemudian banyak lagi selain itu permasalahannya. Misalnya pilihan, jadi siswa itu bisa milih sampai 3 sekolah, pilihan pertama, kedua, ketiga. Nah misalnya begini, anak memilih di SMA yang pertama, kemudian selain itu juga dia pilihan kedua di SMA yang kedua. Nah nanti kalau misalnya pagunya di SMA yang pertama itu sudah terpenuhi, otomatis dia akan terlempar bisa diterima di pilihan yang kedua, kan seperti itu. Kalau sudah seperti ini, dia tidak bisa melanjutkan misalnya dari jalur afirmasi atau zonasi ke jalur berikutnya di SMA yang pertama. Tapi kalau mereka misalnya mendaftar di SMA yang pertama, kemudian tidak menerima pilihan kedua, mereka tidak lolos di jalur afirmasi. Mereka bisa mendaftar di SMA yang sama untuk jalur zonasi. Bisa itu. Nah, bisa. Kalau misalnya tidak lolos di zonasi, asal nggak milih pilihan kedua untuk SMA-nya, bisa masuk ke jalur prestasi. Nah seperti itu. Nah informasi yang seperti ini belum diketahui oleh mungkin calon-calon siswa SMA atau dari siswa SMP seperti itu. Jadi itu kurangnya sosialisasi. Nah itu kayaknya seperti itu. Kalau menurut Pak Nasori sendiri, sistem seperti ini tuh sudah bagus atau seperti apa? Sebenarnya intinya tidak ada sistem yang terbagus, cuma sistem yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu kan filosofinya seperti itu. Sistem apapun, walaupun sudah ada perbaikan, mesti ada kekurangannya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu berkembang sesuai dengan situasinya. Nah, kalau menurut saya intinya sistem ini sudah bagus. Bagusnya kenapa? Karena semua orang bisa mengakses, ya sudah transparan. Dalam arti transparan begini, misalnya si A mendaftar itu sudah diketahui. Misalnya kalau jalur sana dia peringkat keberapa sudah bisa dilihat, itu semua orang bisa melihat. Jadi tidak ada istilahnya dalam tanda kutip dalam sistem ini bisa tanda main mata ya. Begitu juga jalur prestasinya, dia sesuai dengan pemeringkatan rapot. Dia misalnya baru masuk dia masuk nomor urut 1 atau peringkat 1. Setelah itu ada yang menyusul kemudian nilainya lebih tinggi, terus tergeser menjadi peringkat kedua, begitu selanjutnya. Jadi transparannya seperti itu. Jadi sistemnya sudah bagus sebenarnya. Ya mungkin kalau ada kelemahan-kelemahan tadi, ya mungkin untuk tahun depan bisa menjadi rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya kan. Ini Pak Nasir ya, biasanya orang dalam persepsinya itu kebanyakan orang atau kebanyakan orang tua itu merasa jalur ini kan
seolah-olah diskriminatif karena kan nilai yang bagus itu nanti tidak bisa masuk di sekolah favorit seperti itu. Itu seperti apa Pak menanggapi diskriminasi kayak gitu? Nah, justru itu logikanya harus dibalik gitu ya. Seolah-olah sekolah favorit hanya untuk orang-orang tertentu. Maksudnya begini, sekarang kan begini, misalnya di suatu kabupaten atau kota hanya ada satu sekolah favorit. Mungkin menurut saya tidak adil ketika situasinya begini. Oh, anak yang terdekat dengan sekolah itu malah tidak bisa sekolah di tempat atau di sekitar lingkungan itu. Misalnya ada sekolah di mana, di Pasuruan misalnya, SMA 1 atau SMA berapa. Kemudian ada di sekitar situ, di sekitar lingkungan sekolah. Ternyata anak di sana itu tidak bisa sekolah di situ. Justru itu menurut saya tidak adil. Kenapa? Di lingkungan saya kok saya tidak bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu anak yang seperti ini masuk jalur zonasi. Nah, yang kedua, menurut saya biar ada pemerataan sekolah. Jadi tidak hanya satu wilayah itu hanya ada satu sekolah favorit. Kenapa? Sekolah favorit itu kan karena mungkin outputnya misalnya bagus, nilai mungkin kalau dulu nilai UN-nya bagus, diterima di perguruan tinggi bagus. Kenapa? Saya nggak heran kalau misalnya output suatu sekolah bagus karena inputnya juga bagus. Nah, coba sekarang kalau sudah disamaratakan ada jalur sudah seperti sekarang ini, otomatis sekolah yang bisa biasa-biasa saja tapi inputnya bagus, maka outputnya bisa bagus. Kan seperti itu. Menurut saya dengan sistem seperti ini justru tidak ada diskriminasi, justru lebih adil menurut saya. Jadi kalau dulu mungkin asumsinya atau anggapannya orang itu, saya anak saya pintar, kenapa kok tidak masuk di sekolah yang favorit? Nah, ini keliru itu pemahamannya. Jadi maksud saya itu, kalau orang seperti itu, kalau sekolah favorit, kalau anaknya sudah dasarnya pintar, walaupun di sekolah biasa akan tetap pintar kan gitu ya. Guru itu hanya menjadi fasilitator dari pendidikan anak. Nah itu, nah fungsinya guru seperti itu. Jadi guru tidak bisa membentuk anak itu pintar apa enggak, cuma guru itu bisa menginspirasi, menjadi fasilitator. Tetap kerjasama anak, orang tua, guru itu harus menjadi kombinasi yang bagus untuk membentuk anak itu, anak yang berkarakter dan juga mungkin anak yang terjaga. Terus ada lagi biasanya kan dengan ramainya jalur zonasi ini seolah-olah untuk masuk ke sekolah bagus itu harus berdasarkan kakak. Nah, kan tidak selaras dengan tujuan pendidikan. Ada yang bilang kayak seperti itu. Iya, jelas untuk mendeteksi si A atau anak siswa si A ini dia tinggalnya di mana, otomatis kan berdasarkan kakak, berdasarkan kartu keluarganya, kartu keluarga orang tuanya. Jadi nanti kan sistemnya sudah pakai kayak Google Map itu, on location sudah. Misalnya begini, oh saya di SMA Negeri 1 berarti, lokasi saya misalnya di Desa Randuati, otomatis oh kakak saya kan Desa Randuati, otomatis nanti waktu mendaftar itu akan terkonfirmasi dengan sendirinya di Google Map jaraknya berapa. Nah justru namanya memang itu adalah semacam peresmian bahwa dia itu bertempat tinggal di mana sesuai dengan kakaknya, seperti itu. Apakah tidak nanti ketika murid itu yang biasanya yang pinter itu kayak nggak akan semakin berkembang, karena kan akhirnya buat apa sih sekolah gitu kan? Kalau buat apa sih nilai bagus? Kalau misalnya yang diterima itu sesuai kakak, malah ada orang tua murid yang bilang mending pindah rumah aja nanti kalau anaknya mau sekolah di tempat itu gitu. Nah makanya sekarang sesuai dengan kakak itu maksudnya kan jalur zonasi itu yang dimaksudkan. Jadi sesuai dengan kakak jalur zonasi itu kan, itu yang dipentingkan. Kalau misalnya jalur zonasi itu sesuai dengan kakak atau tempat tinggalnya. Nah sekarang kalau misalnya dia bilang tadi anaknya pintar, ya kenapa ada jalur prestasi kan seperti itu? Kalau merasa memang anaknya pintar, akhirnya yaitu seperti yang katakan di awal bahwa orang tua kurang informasi tentang bahwa BPDP itu ada beberapa jalur kan, maksudnya di sana. Kalau merasa berprestasi, ya maksudnya di jalur prestasi di sekolah manapun. Makanya kalau jalur prestasi ini tidak terkait dengan daerah. Misalnya begini, si A berprestasi, dia dekat dengan sekolah C. Oh karena dia ingin masuk ke sekolah favorit X,
mana dia bisa masuk ke sekolah favorit X ini? Kenapa? Mengabaikan jarak sudah. Mengabaikan jarak. Apa yang dipentingkan? Nilai rata-rata rapotnya. Jadi tidak ada alasan anak saya pintar tidak bisa masuk sekolah favorit yang X itu tadi. Nah, tidak masalah itu. Makanya intinya kurang informasi menurut saya. Ya, intinya kurang informasi. Berarti sistem ini sudah bagus sebenarnya Pak ya? Ya, kalau menurut saya sudah bagus. Di sana sini masih ada kelemahan yang mungkin harus kita perbaiki. Tentunya kalau saya melihat yaitu kurang sosialisasi dan informasi ya, ini yang penting mungkin. Karena mungkin juga orang tua siswa SMP itu masih kurang mindset online gitu ya. Kalau sekarang kan semuanya berarti serba online kan. Mungkin kalau anaknya sudah bisa tapi orang tuanya masih belum bisa. Nah, ini mungkin ada gap informasi yang diterima oleh orang tua dan calon peserta didik tidak sama. Oh ya, untuk PPDB ini hanya berlaku untuk sekolah negeri saja berarti? Ya. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Jadi PPDB ini memang berlaku untuk sekolah negeri saja. Kenapa? Karena dijadikan satu sistem. Kalau tingkat SMA SMK itu kan di bawah naungan provinsi, otomatis Dinas provinsi yang melaksanakan sistem seperti ini. Nah, otomatis setiap sekolah negeri itu kan ada pagunya. Misalnya sekolah A gitu ya. Pagunya dia menerima siswa baru misalnya 100. Otomatis yang tidak diterima di sekolah lainnya, maka dia bisa sekolah di sekolah swasta yang lain gitu ya, atau selain sekolah negeri kan seperti itu. Memang ini untuk sekolah negeri bukan untuk swasta. Kalau menurut saya justru swasta lebih luas, ya kan? Karena tidak pakai seperti ini, itu dalam arti tidak pakai selain zonasi, tidak pakai prestasi, tidak pakai afirmasi. Jadi karena keluasan prasyarat itu justru mungkin swasta lebih luas, lebih fleksibel dalam menerima siswa baru. Mungkin kelebihannya kalau dibanding dengan negeri seperti itu. Dengan adanya jalur seperti ini berarti tetap nggak sih siswa yang masuk atau mendaftar di SMA negeri apa berkurang atau tambah banyak atau? Nah ini, kalau siswa masuk terhadap suatu sekolah, ini menurut saya tidak sama setiap sekolah. Kenapa? Yang menentukan siswa itu tertarik terhadap suatu sekolah, satu mungkin tergantung dari reputasi sekolah. Reputasi sekolah itu bisa dilihat dari layanan sekolah, kemudian image sekolah, kemudian lulusannya diterima di program tinggi seberapa besar. Saya kira seperti itu. Jadi mereka itu tertarik terhadap suatu sekolah atau minimal ini atau yang dimaksud ini SMA. Jelas kalau zaman sekarang kan orang mau daftar itu sudah melihat profil sekolah itu di internet gitu ya, di website sekolah masing-masing. Jelas dari website itu bisa dilihat, oh sekolah ini reputasinya bagus, image-nya bagus, prestasi siswanya luar biasa. Otomatis akan tertarik. Nah, menurut saya itu yang dilihat oleh siswa, kenapa siswa itu masuk suatu sekolah atau sekolah menengah atas. Jadi melihat profil sekolah. Kalau di SMA gratis sendiri tahun ini itu mengalami penurunan atau peningkatan? Tetap. Dalam arti gini, bukan tetap gitu ya, pagunya tetap yang saya maksud. Kalau zaman dulu, mungkin 3 tahun yang lalu, kita mungkin seperti ini, pagunya katakan 295. Karena ada sistem online yang otomatis terlempar atau yang yang nggak masuk itu kelihatan. Misalnya, kita ini ada diterima, misalnya gini, kalau yang zaman dulu 3 tahun yang lalu kita terima 295, yang daftar itu misalnya 400, otomatis kita membuang berapa kan seperti itu, ketahuan. Nah kalau sekarang kan nggak ketahuan, sudah mereka dengan sendirinya kan begitu, sudah misalnya dia jalan sesuai dengan peringkat jarak kalau zonasi, kalau prestasi sesuai dengan nilai pergerakan nilainya itu. Jadi kita nggak tahu misalnya, yang daftar sama berarti berapa, yang jelas terpenuhi. Nah, yang ketahuan itu begini, kalau suatu sekolah ketika anak yang mendaftar dia pagunya berapa nggak terpenuhi, itu yang ketahuan. Kalau sudah terpenuhi nggak ketahuan yang daftar berapa. Kalau sama gratis kalau saya itu cukup banyak yang ini yang tidak termasuk dalam pagu itu yang tidak diterima maksud saya. Kenapa? Karena saya melihat pergerakan dari
tiap hari itu, karena saya juga termasuk panitia BPDB di sekolah kami seperti itu. Dari jalur zonasi ini kesimpulannya apa? Menurut saya tidak hanya jalur zonasi kalau mau Oh iya sih, jalur PPDB yang sekarang ini. PPDB penerimaan peserta didik baru yang sekarang ini sudah bagus menurut saya, ada 3 jalur. Dalam arti apa? Afirmasi mengakomodasi jalur bagi keluarga yang kurang mampu. Jadi karena keluarga kurang mampu itu juga punya kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 kan, bahwa setiap warga negara itu punya kesempatan hak yang sama untuk menerima pendidikan kan begitu. Kemudian kedua, jalur zonasi. Ya ini jalur zonasi sudah bagus menurut saya. Kenapa? Karena bertujuan bahwa siswa atau anak-anak yang ada di sekitar sekolah itu bisa menikmati sekolah yang dekat, ya, yang tanpa mungkin biaya transportasi untuk mencapainya kan begitu. Kemudian yang ketiga, jalur prestasi. Ya ini mengakomodasi anak-anak yang prestasinya bagus, terutama bisa dilihat dari nilai rapotnya. Jadi kesimpulan saya untuk jalur 3 jalur ini pada sistem BPDB kali ini sudah bagus. Ya memang kalau kita melihat kekurangannya, pertama satu mungkin informasi yang kurang dari pihak anak, informasi yang kurang dari pihak orang tua, dan yang ketiga mungkin juga sosialisasi yang kurang dari pihak sekolah SMP. Dan yang selanjutnya mungkin juga dari pemerintah sendiri sebagai stakeholder yang tertinggi di bidang pendidikan mungkin juga harus lebih gencar sosialisasinya ke masyarakat. Maksudnya apa? Sosialisasi BPDB setiap jenjang dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas itu harus memang kalau bisa mungkin bisa beriklan di media mainstream seperti televisi sehingga semua orang tua tahu. Jadi tidak gagal. Selama ini belum ada iklan Pak ya? Nggak ada. Saya nggak ada. Kalau saya sendiri belum melihat iklan untuk BPDB. Hanya pemberitaannya ada, bukan iklan. Mungkin kenapa? Karena tidak semua orang tua itu sekarang mindset online. Kita mungkin sudah gembor-gembor era 4.0. Tapi orang tua kita masih 2.0 kayak begitu. Ini masalahnya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, sistemnya sudah bagus, kekurang-kurang tadi mungkin bisa dieliminasi atau diatasi, ditanggulangi untuk sistem penerimaan peserta didik baru yang akan datang di tahun 2021. Mungkin seperti itu. Itulah mungkin teman-teman ya informasi dari mengenai PPDB dari Pak Nasori. Terima kasih Pak ya sudah bersedia berbincang dengan saya untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui lebih jauh mengenai PPDB ini, sebaiknya menggali informasi lebih dalam lagi ya, supaya kita tahu apa yang diterapkan oleh pemerintah sebenarnya itu bagus gitu. Karena kurangnya informasi, jadi kita tidak tahu dan berpikir bahwasanya itu tidak baik bagi kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.